mengingatkan lagi, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran Wa Habib iyyakum, wa Nabil. iyyakum. Kita perlu mengingatkan lagi nih, sekarang bicara masalah tentang aturan atau mungkin adab-adabnya bagi orang yang ingin berhutang ataupun bagi orang yang ingin memberikan hutangnya kepada orang lain. Mohon izin penjelasannya Ustaz Dia Syam. yang berhutang dan yang mengutangi. Iya, dua-duanya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Habib Nabil, Baik. Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Adakah aturan atau adakah adab-adab di mana dalam hal hutang piutang ini? Maka seorang sufi ditanya, "Ya Syekh, berikan kepada kami pelajaran tentang kezuhudan. Bagaimana agar kami tidak terlalu mencintai dunia dan bagaimana agar kami orientasinya selalu akhirat." Maka syekhnya, gurunya tadi langsung memberikan ayat tentang hutang piutang. Maka kata murid-muridnya, apa hubungannya zuhud dengan hutang piutang? Maka kata syekhnya tadi, gurunya, disinilah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai hal yang seperti ini pun diatur oleh Al-Qur'an. Bukankah kezuhudan itu bukan hanya tentang sholat, tentang bagaimana pakaian sufi, tentang bagaimana orang sujud lama-lama, tapi bagaimana kita menjalankan perintah Allah mulai dari hal-hal kecil seperti ini, seperti hal-hal ekonomi ini. Maka subhanallah, kita belajar mendekati Allah dengan cara menjalankan aturan-aturannya. Aturan dalam hal hutang piutang sudah dijelaskan kurang lebihnya oleh guru kita tadi, Habib Nabil, bahwasanya yang pertama, faktubu, hendaknya kedua belah pihak itu mencatatnya. Jadi kedua belah pihak mencatatnya, baik yang mengutangi ataupun mau berhutang. Minimal kalau sekarang mungkin ada screenshot daripada M-Banking misalnya, mobile banking. Ada screenshotnya, ada buktinya, ada bukti percakapannya. Kalau perlu lebih kuat lagi, kenapa? Bukan apa-apa kawan, bukan saya tidak percaya padamu kawan, tapi saya mau menjalankan ayat, kata ayatnya dicatat. Mari kita pakai materai sama-sama. Jadi bukan karena kita tidak percaya sama kawan kita, sama saudara kita. Ayolah segitu doang saudara ini, masa pakai materai-materai, bukan gitu. Tapi kita mau menjalankan perintah Al-Quran. Kemudian setelah mencatatkannya, mestinya ada persaksian, ada orang lain yang menyaksikannya, sehingga nanti di kemudian hari tidak ada percekcokan antara tengah waktunya ataupun berapa jumlah daripada yang harus dibayarkan. Aturan ketiga yang tidak kalah pentingnya, la ta'kulur riba. Jangan sama-sama mengandalkan riba. Yang berhutang jangan pernah menawarkan, nanti kalau gue telat gue bayar deh, gue lebihin deh. Nanti gue lebihin, nanti saya lebihkan deh. Maka yang berhutang ini salah karena menawarkan riba. Yang mengutangi pun jangan semena-mena, karena melihat pasti butuh banget orang ini. Pasti kalau saya minta lebih berapapun dia akan memberikannya. Maka jangan pernah berusaha untuk memakan riba, baik yang berhutang ataupun yang mengutangi. Kemudian adab selanjutnya khusus bagi yang mengutangi tadi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya nih yang berhutang ternyata ada masalah, ketahuan, disaksikan, oh ternyata memang dia belum sanggup untuk bayar hutang, maka sedekah kita kepadanya bukan nambahin hutangnya, tapi nambahin tempo waktu bayarnya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau disedekahin itu lebih baik lagi. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh banget ya jangan ngutang, kata Habib Nabil tadi kayak gitu. Iya kan? Juga kalau misalnya nagihnya juga harus yang baik-baik. Benar. Ya. Udah tahu nih orang tukang ngutang mau dipinjemin, jangan juga, jangan dikasih. Zolim berarti, zolim pada diri sendiri. Iya, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tapi ngomongin masalah utang saya jadi ingat itu tadi. Tukang bubur nanyain saya, Ustaz Maulana katanya belum bayar bubur yang kemarin. Tunggu dulu, saya ingatkan. Iya. Oh, iya juga ya. Iya. Ini juga Apaan jangan sih? di depan orang banyak. Saya kan Kan orang jadi banyak tahu bahasa lagi. Indonesia kok. Itu kalau takutnya orang kalau ngutang suka lupa Ustaz Syam. Gitu Habib. Hah? Mas Fadli, Apa tuh? kalau ngingetin orang jangan depan umum. Itu bahasa Indonesia doang. Bahasa nggak apa-apa. Indonesia gimana? Kan orang jadi malu kalau kayak gitu. Takutnya lupa. Itu mau kemana itu? Ya. Ustaz Maulana mau kemana? Iya, mau ambil dompet dulu, mau bayar utang. Ustaz Maulana, emang Ustaz Maulana punya dompet? Kayaknya nggak punya dompet. Ya udah deh. Ya jamaah Islam itu Indah yang di rumah Bukan jangan kemana-mana malu ya. jadinya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu dia nggak punya Bisa-bisanya dompet tahu? dompetnya tas.